Ika jalori jalalo Alidunali adila Wakulu awna nadila Ajak najo bibadila Alakabil sholatu Allah Sabih salamu Allah banyak atau banyak aja banyak dadan banyak abang bantunya ulit abang salawat dulu bilang lakabir sholatu Allah sabir salamu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أشهد القاعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافر اليتيم هكذا وهكذا أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الذاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama kita hormati pimpinan manakib Mukarram wa Mukhtaram Bapak Hadi Surito atau Al-Masyhur di Paku. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, istiqamah dalam memimpin manakib di Al-Hasanain. Begitu juga Ibunda, mudah-mudahan sehat walafiat. Para asatidatul kiram, Ustaz Suwanto, Ustaz Wahid, dan yang lainnya, mudah-mudahan guru-guru kita doain semuanya panjang umur, sehat walafiat. Bapak RW, Pak RT, jamaah sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak ada rasa hormat, ta'zim, mahabbah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga patroh yang saya cintai, yang mudah-mudahan yang lisannya selalu basah dengan salawat ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammadin. Mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang saya sampaikan adalah tentang santunan.
Tadi di ayat saya baca ana wa kafilul yatim akada. Nabi Muhammad Pak Bu itu nyebutnya begini nih. Ya. Ana wa kafilul yatim hakada, sambil menunjukkan jari telunjuk sama jari tengah. Artinya apa? Bahwa orang yang menyantuni anak yatim begitu dekatnya dengan aku. Jadi antara telunjuk dengan jari tengah berdempetan. Orang yang nyantuni anak yatim nanti di surga bersama Rasul seperti ini. Amin. Ya Rabbal. Kalau kelingking telunjuk sama kelingking kan jauh, ya. Atau jari tengah sama jempol jauh. Jari tengah sama kelingking juga jauh. Tapi kalau telunjuk sama jari tengah berdempetan. Begitu dekatnya Rasulullah bersama orang yang selalu menyantuni anak yatim. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu? Karena Rasulullah adalah abul yatim. Nabi kita Muhammad adalah bapaknya dari seluruh anak yatim di dunia. Ya, mudah-mudahan yang dihadir anak yatim kita doain, mudah-mudahan para dermawan panjang umur, berkah santunannya, mudah-mudahan santunannya juga mendapatkan pahala dan ganti dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berlipat ganda. Amin ya robbal ya robbal. Ini pertama. Yang kedua, kita bentar lagi mau Idul Adha. Betul. Ya pasti saya yakin ya ada jamaah kita yang siap berkorban. Siap kira-kira? Punya duit kan? Punya. Yang bilang gak punya jangan sampai begitu, tidak punya duit. Punya ya. Insya Allah tahun ini semua jamaah manakib bisa korban. Amin. Ya Rabbal. Inna sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada kalian semua di sana. Sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Yang Allah berikan kepada kita banyak apa dikit Pak Bu? Banyak ya. Bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita gak bakal mampu Pak Bu. Coba dari pagi nikmat yang Allah berikan sama kita sampai sekarang, bisa gak kita hitung? Mulai kita bangun tidur, tadi kita ucapin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baca enggak tadi? Lupa. Baca orang-orang ya. Padahal itu nikmat pertama kali kita bangun, napas kita masih ada, tangan masih bisa bergerak, mulut masih bisa bicara, mata masih bisa melihat. Betul. Itu nikmat yang luar biasa. Pagi-pagi udah asih Allah nikmat. Belum kalau kita itu sampai sekarang. Coba. Sekarang ada nggak nih masyarakat? Ada tuh depan kalian tuh banyak makanan tuh. Nikmatin. Jadi saya jadi pikirin. Jangan pikir cuma makan sambil makan sambil makan enak ya. Kecuali saya nih lagi ngomong begini sambil makan nggak bisa. Selep ya. Bisa selep atau selep ya. Makanya saya jadi pikir penting makan rame-rame. Yang penting enak. Inilah nikmat Allah yang nyata. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang lu bohongin ya? Tuh udah ada di depan kita. Kira-kira Pak Bob nih kita ngaji begini, zikir begini, zikir manakib enak apa kagak? Enak apa kagak? Enak. Hati kita tenang, ala bizikrillah tatma'innul qulub gitu ya. Kata Allah, ketahuilah dengan berzikir hati akan tenang. Insya Allah Pak, walaupun kita banyak masalah, banyak utang, ada yang punya utang? Iya. Ada yang punya utang? Enggak ada. Tapi dengan zikir insya Allah orang pikiran. Insya Allah, bahkan kata Pak Gok, kalau kita sering zikir manakib, utangnya cepat lunas. Amin ya Rabbal. Itu yang banyak ibu-ibu soalnya punya baju ngajian itu banyak banget ya. Ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nikmat yang Allah berikan sama kita banyak ya, gak kehitung.
inna a'tainakal kausar. Ya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, di antaranya adalah al-kausar. Apa itu kausar? Telaga kausar itu nanti akan disiapkan, akan diberikan kepada kita yang mau bersyukur dengan nikmat Allah. Telaga kausar itu kayak apa? Ya kayak danau, ya kayak setu, tapi airnya bisa diminum. Tapi di sini ada setu, ada danau, jangan coba-coba minum, udah ya. Di sini ada setu bungur, ya. Tapi jangan coba-coba minum situ, beda kecupnya, ya. Tapi nanti dari telaga kausar sekali minum nggak bakal haus selamanya. Bahkan Pak Bu, semua nih kita umat manusia, umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad, ya, kullu ummati yadkhulul jannah, semuanya bakal masuk surga. Amin. Ya, tanpa kecuali pokoknya umat Nabi Muhammad man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semuanya masuk surga. Ya, yang orang sembahyang masuk surga, yang orang zakat masuk surga, yang orang zikir manakib masuk surga, cuman masuknya belakangan. Ya, pokoknya man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semua masuk surga. Kan udah menyebut itu ya. Ya, yang namanya orang Islam kan percaya hukum Islam, betul nggak? Ada rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Ya, biqauli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia sholat, kemudian habis sholat dia zakat, dia puasa, dia haji. Itulah orang Islam. Ya, kalau itu semua dijalani, insya Allah nanti adanya di surga. Amin. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Makanya salah satu nikmat yang Allah berikan itu al-kausar, Pak. Nanti di sana semua kita masuk surga nih. Yang masuknya belakangan pasti dikocok dulu, ya, digesak dulu, dirinsoin dulu, ya. Ini dia pernah ninggalin sholat, dia pernah ninggalin puasa, dia pernah menghina orang, dia pernah menghina orang, dia pernah zina, dia pernah bunuh orang. Nanti di sono dibalas tuh sama Allah, ya, dikucek, ya, atau dikucek, dibersihin, ya. Nanti kita lihat tahu-tahu, ya, semua ini dibakar sampai musuh. Ya. Kenapa? Gara-gara nggak puasa kemarin. Misalnya dibakar sampai gosong, dicemplungin dah tuh di kausar tadi, ya. Asal dicemplungin langsung kembali kayak boing di padanya, ya. Bahkan tambah bersih, jerawatnya hilang, putihnya hilang, ya. Dan itu Pak, itu kausar itu salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Ya, menurut Imam Maroghi dalam tafsir Maroghi, fasalli li rabbika, supaya kita ini ikhlas dalam sholat. Ini menurut Imam Maroghi di dalam tafsir Maroghi. Jadi di fasoli rabbika, sholatlah kamu kepada Tuhanmu dengan ikhlas. Bukan hanya sholat, tapi juga wanhar. Apa itu wanhar? Sembelihlah kurban. Jadi kurban itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib. Ya, kurban itu wajib, minimal sekali seumur hidup, minimal, ya. Selamat datang Pak Ustadz kita. Ya, minimal sekali seumur hidup. Pak, Bu, cuman mohon maaf nih, saya nggak bicara tentang sholat, tapi bicara tentang kurban, karena kita mau bicara kurban. Ini kadang-kadang mohon maaf banget, ya, mohon maaf kalau ada orang kurban kadang-kadang suka minta pahanya, ya. Kadang-kadang paha belakang mau paha apa belakang tidak menganak, kadang-kadang minta. Ya, kadang minta kanannya saja, ada yang minta kirinya aja. Pak, Bu, maaf nih, saya lurusin. Yang punya narkoba korban jangan pernah minta lagi. Kata orang Betawi mah buruk hutan, tau nggak? Udah minta diminta lagi, jangan. Cuma nanti panitia korban paham
panitia korban kudu paham ada hak si pengorban, yaitu paha bagian kanan. Nggak usah pakai diminta. Karena apapun ini jangan diminta. Karena gini, ketika kita berkorban 1 ekor kambing, maka itu jadi kendaraan kita menuju surga. Lah kalau kita mau nyerai kambing menuju surga, kakinya kita minta, nanti mau ke surga kakinya nggak ada mau. Lihat kambingnya pedok, tau pedok, ya pincang, makanya jangan diminta. Tapi panitia yang paham, ini mah haknya nih, ya hak yang berkorban, kasih pahanya tanpa diminta, ya. Karena nanti begini Pak, bulunya saja itu jadi saksi. Darah yang ngucur dari lehernya ketika kita potong itu jadi saksi. Orang nggak buat makan. Ya, walaupun darahnya mah gak diterima sama Allah, dagingnya juga gak diterima sama Allah. Yang diterima apanya? Keikhlasan kita, ketakwaan kita ketika mau berkorban. Jangan pernah minta pahanya. Dan zaman sekarang Pak Bu nih, zaman global gini ya, ya Allah ada aja Pak Bu umroh aja pakai ngutang dulu. Sekarang mau korban kami diutangin dulu. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Nggak Pak, ya nggak boleh. Harus sesuai kemampuan. Kira-kira kita mampu nggak Pak memotong 1 ekor kambing setiap tahun? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Harus yakin bisa. Nggak apa-apa. Coba dah. Nggak apa-apa. Bawain. Iya nggak apa-apa. Niat mau korban, nggak ngerokok atau mau ngerokoknya dihitung gini. Saya ngerokok sebungkus sehari 2 bungkus, kira-kira gitu ya. Kalau rokoknya Samsung kan 23 tambah 23 berapa? 46.000 sehari. Kali seminggu, kali sebulan, Kali setahun. ya, kali setahun. Kira-kira dapat nggak 3,5 juta? Dapat. Lebih. Ya. Saya pernah coba Bapak Ibu. Ya, saya mau buktiin nih. Saya udah coba. Saya dulu beli rokok Samsung masih harganya 18.000. Artinya begini, saya beli rokok Samsung 18.000, maka 18.000 saya masukin ke celengan. Kalau saya belinya setengah 9.000, maka 9.000 yang saya masukin ke celengan. Jadi saya samain antara rokok sama yang saya celengin. Ternyata Bapak Ibu luar biasa ya. Setahun kemudian itu duit sampai 4.250.000. Berarti saya setahun bakar duit 4.250.000. Baru sadar, ya Allah setahun membakarin duit sampai 4 juta. Ya, coba kalau kita nggak ngerokok, ya, kalau kita nggak ngerokok kita nabung aja. Tapi ini susah sih beroperasi merokok mah. Iya. Warung yang sepi. beroperasi merokok orang bakal bisa. Warung sepi. Ya, cuma begini Pak. Nih, ingat nih, yang ngerokok kalau mati pasti dibakar. Iya. Iya kan? Iya. Orang yang rokok matinya dibakar. Iya. Rokoknya mati maksudnya. Apalagi kalau yang rokok hati-hati kalau hujan-hujan pasti mati Pak. Iya. Ya, kalau rokok hujan-hujan pasti Mati. ya. Coba Pak, coba kayak saya coba ya. Bapak yang biasa merokok nih, bisa kalau ibu kan nggak ngerokok ya? Rokok. Merokok nggak Bu? Saya tahu. Merokoknya lain. Ya, belum bisa jelasin. Ya, ini yang laki nih yang ngerokok. Coba dah sambil apa namanya buat beli rokok sambil dicelengin dah. Ya, setahun saya yakin bisa beli kambing. Orang kadang-kadang begini Pak, ntar gua mau beli kambing gampang cuma 3,5 juta. Ya, nanti juga bisa beli, ternyata Pak nggak bisa beli itu. Ya, itu namanya tentang kodratullah. Ya, yang diminta sama Allah apa? Idza azamta fatawakkal. Jika kalian punya hajat, tawakal kepada Allah. Caranya bagaimana? Ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kita pengen kurban, ya kita nabung. Kalau langsung nanti berkorban punya duit kayaknya nggak ada, susah. Nggak apa-apa. Ya, pas waktunya menanti mau korban nih kita mau beli kambing, bocah minta beliin sepatu, minta beliin tas, betul nggak? Daftar ulang sekolah atau daftarin sekolah, akhirnya kemana dulu kita pakai berkorban apa buat itu? Ya, akhirnya korban di belakangan tuh Pak.
Pak nggak bakal bisa ya. Tapi kalau kita challenge kayak tadi tuh, kita ikhtiar, kita challengein setahun kita naruh 1 hari 100.000 aja dah. Satu hari 100.000 aja. Orang mungkin nggak bakalan, belum usah lah 100.000 mah. Minimal sehari itu naruh 10.000 ya. 10.000 10 kali 360 berapa? 3.600.000, betul nggak? Dapat nggak kami? Dapat 10.000 tuh. Setahun kan 360 hari, betul nggak? 365 hari. Kalau kita sehari 10.000, yakin bisa motong kambing setiap tahun. Kalau mau, kadang-kadang kitanya nggak mau, ya. Coba, ya. Kemudian juga nih panitia yang pernah jadi panitia yang tercibung dalam kepanitiaan jadi korban. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang Pak kayak nggak dosa, suka bawa anaknya, ya, motong dikasih anaknya dibawa pulang. Ada nggak kira-kira? Nggak ada di sini. Nggak ada di sini mah. Orang Solo, orang Cirebon, ya, cuman pindahkan dari Sono. ya. Mohon maaf nih, biarin yang tersinggung, biarin tersinggung dah, ya. Kadang-kadang niatnya mau membantuin, ya, mau membantuin panitia korban, akhirnya apa? Buntutnya dicur bawa anaknya pulang, kakinya dibawa pulang, ya, peler kambing dibawa pulang. Aman. Torpedo, ya. Mungkin itu Pak, itu nggak boleh Pak, haram, ya. Kecuali yang berkorban izinin, ya, minta sama yang korban, Pak, Bapak kan korban ya, boleh nggak saya minta kepala Bapak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Bisa minta kepala, kalau minta kepala kami dikasih, tapi kalau minta kepalanya gua nggak dikasih. Pak, Bapak kan korban, boleh nggak Pak saya minta kakinya juga? Nggak boleh. Ya, kalau kata yang korban boleh, boleh Pak, halal. Tapi kalau yang berkorban udah tahu, aplikasi izin namanya nyolong-nyolong, haram Pak. Ya, jangan sampai ini perut kita ya terisi benda-benda haram. Kalau benda-benda haram masuk kita Pak, ibadah sulit, ibadah itu berat. Kenapa? Karena banyak dosa yang kita telan. Ini mohon maaf nih, saya gini biar tahu ya, banyak kepanitiaan yang suka nakal-nakal, ya. Kadang-kadang ya, mohon maaf nih ya, udah dikasih kupon 1, pengambilnya 2, yang panitia yang merasa boleh, padahal tuh haram Pak yang 1, ya. Kalau yang kupon boleh, makanya atas izin yang punya. Mohon maaf nih ya, karena saya juga terlibat dalam kepanitiaan. Ya. Ada nggak di sini yang tukang motor? Ada. Siapa yang tukang motor? Abdul Hasan. Ya, selain saya. Ya, itu Pak yang motongnya hati-hati nih. Ya, nggak boleh motong pakai sepatu. Iya nggak boleh. Abdul Hasan. Lagi motong kambing, motong sapi nggak boleh pakai sepatu. Gampang. Ya, wah harus pakai sendal. Enggak, pakai pisau. Ya, pakai ya. Kalau beli kambing jangan dari kuningan Pak, ya. Keras botolnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli salim. Nih, bagi yang bukan motong, ya, ketika motong dari ini penting, ya. Ada motong, 1 menghadap kiblat. Jadi kalau menghadap kiblat, kalau misalnya motong kambing, palanya pada mana? Palanya pada mana? Selatan. Di kambing sapi palanya pada mana? Madem ngalor. Halo. Palanya ditaruh di utara, berarti palanya ke sono. Ya, seperti mayat manusia, jadi palanya ke sono, kemudian dimiringin ke arah kiblat. Ya, keluar, ya. Tuh ada tuh, jangan asal potong di mana ke, jangan. Sebab gini Pak, walaupun kita cuma pemotong, kita nggak berkorban, kita dapat pahalanya, insya Allah. Ya. Kedua, ketika motong
itu pisau, bukan sendal ya, bukan sendal, jangan pakai sendal. Ya, pisau itu golok itu harus tajam. Nggak boleh motong sampai kayak motong apa namanya, godot-godot begini ya. Itu namanya menyiksa binatang. Ya, kita ingat sejarahnya Pak, kurban itu sejarahnya Nabi kita Ibrahim dan putranya Ismail. Mana tega orang tua mau memotong anaknya kalau bukan pakai pisau yang ada. Ini perintah ya, makanya kita mah Pak nggak disuruh motong anak, betul nggak? Kita suruh motong kambing. Coba kalau bapak ibu kayak Nabi Musa mau nggak disuruh motong anaknya? Padahal Pak dulu Nabi Ibrahim punya anak baru satu-satunya Nabi Ismail, umurnya baru 8 tahun disuruh potong. Coba bayangin betapa beratnya. Kalau sekarang kita Pak nih disuruh potong anak kita ada 5, pasti kita cari yang paling bandel. Cari pada bang orang siapa nih ya, yang susah dibilangin, yang susah sholat, yang susah ngaji, itu kita potong. Makanya bapak mau nggak disuruh kayak gitu Pak ya. Sekarang kita melanjutkan sejarah, tinggal potong kambing ya. Sebenarnya motong kambing itu untuk apa kali pertanyaannya? Ternyata Pak, motong kambing itu adalah untuk memotong kesombongan kita. Baru tiba kaya, baru punya motor NMAX, baru punya mobil Avanza, udah belagu ya. Nah itu tuh kayak gitu Pak, harus kita potong ya, harus kita potong. Apa mobilnya kita potong, motor kita potong? Bukan Pak, sedekahin ya. Kalau kuat di motor, kuat di mobil, masa di kambing orang kuat ya, masa nggak kuat, pasti kuat ya. Ini saya doain semuanya nanti bisa kurban di sini aja ya. Boleh nggak Pak Bobo? Ya, kalau jamaah ini boleh berkurban di sini aja nih, nggak apa-apa. Nanti saya potong ya. Nanti Mas Wanto ya. Pakung yang pegangin. Pakung dulu pernah dia memotong, dia bilang sama saya, pegangin palanya ya, saya pegangin pala Pakung, gue pengen saya. Dia dulu mau motong, saya berkenal di sini nih, kata, Ustaz, tolong palanya pegangin. Dia nggak ngomong pala siapa, palanya saya pegangin, marah dia. Maksudnya potong apa kan pegang pala kambing, ya. Akhirnya udah pegang pala ya. Nanti gini aja dah, kakinya kalau saya mau potong, kakinya ditarik. Dia nggak ngomong lagi kaki siapa, kakinya saya tarik. Ya. Bukan kaki gua, katanya kaki kambing. Ya, ini ada Pak ya, ada menghadap kiblat, pisaunya tajam, ya. Kemudian itu jangan lupa baca ya, kemudian sholat ala Nabi dan ada doanya khususnya begitu. Ya, nah yang ketiga ini ada Pak nih, nggak ada di dalam kitab manapun nggak ada, ya. Cuma nih kata para ulama begini, ini pisau yang kita potong 1 ekor. Untuk motong berikutnya ini bisa harus bersih. Oh ini ya. Ini kadang-kadang Pak orang potong pisau ini masih berlumuran darah, dia motong kambing berikutnya, maka kambing berikutnya kena darah yang tadi pertama itu najis, haram dimakan. Ya ini nggak boleh. Ribet amat kan, kambingnya kan banyak, sapinya banyak, ribet tapi ini aturan, betul nggak? Biar korban kita diterima, korban kita enak ya ikutin aturan. Ini kadang-kadang orang nggak mau kan, dibilangnya nggak mati, itu bolong darah, habis potong sapi ini, potong sapi berikutnya, itu sapi haram tuh. Oh, saya dikasih nggak Pak, kalau saya makan haram, kenapa? Najis. Najis. Pisang biasa. Makanya habis potong cuci, bawa air, bawa apa namanya ember, nama diusap apa namanya diguyur, belak. Yang penting untuk motong berikutnya dalam keadaan bersih. Wah, ini lontong Ini ya. walaupun Bapak Ibu bukan panitia, nanti sampai di panitia. Kirain ini apa? Apalagi pada pemotong ya? penjagal, ya. Jangan sampai kita salah kaprah dalam berkorban, apalagi memotong hewan kurban. Jangan sampai salah. Ya. Kemudian ketika kita motong, ini juga ada dalam kita. Ketika kita mulai narik golong kita di leher itu, usahakan jangan bernapas. Ya, jangan bernapas. Kitanya Pak. Ya. Kalau kambing, sapi bisa kita pegang perutnya Pak. Saat dia lagi narik napas, ya, dia lagi narik napas, pas dia keluarin itu kita potong. Kalau lagi narik napas kita potong bau.
Makanya minimal kitanya, saat kita narik golong itu atau potong ini, kita tahan napas kita. Makanya dulu Pak, orang kalau melihat daging kambing amis itu ya. Tapi sekarang ini banyak kambing yang kita makan ya, yang kita konsumsi itu kok wangi gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ada aturan. Dulu ngomongnya kayak ya, makanya jangankan daging kambing, sapi aja bisa amis Pak. Insya Allah Pak, nih kalau kita ikutin aturan kayak tadi, kambing itu akan lebih nikmat rasanya daripada sapi. Makanya kalau saya potong di warting Pak, orang lebih senang ambil daging kambing daripada daging sapi. Kenapa? Kalau kambing nggak bisa disate, kalau sapi nggak bisa, lembek kan gitu ya. Tapi gue mau gitu ya, karena kambingnya wangi. Alhamdulillah. Insya Allah Pak, kalau kita ngikutin aturan, ya mudah-mudahan Pak kita dikasih rezeki oleh Allah, ya kita bisa berusaha, bisa berkorban. Ya kalau tahun ini kita belum mampu, belum bisa berkorban, azam, ya azam dalam hati, niatin dalam hati. Saya tahun ini belum bisa korban, tapi insya Allah tahun depan, ya ada sarung rasa bisa berkorban. Saya nabung, insya Allah nanti semua nih yang bisa dengerin kata-kata saya ini bisa berkorban semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita doain sama-sama, mudah-mudahan diberikan rezekinya buat santunan, diterima oleh Allah, dibalas dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan tahun ini yang berangkat haji kita doain, ya nanti tahun berangkat haji kita doain, mudah-mudahan hajinya makbul, haji yang mabrur, yang tidak ada pahalanya kecuali surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji juga mudah-mudahan kapan-kapan kita diberikan kemampuan untuk bisa berkunjung ke Makkah dan berkunjung ke makam Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Yang belum bisa korban, mudah-mudahan tahun ini nggak bisa, insya Allah tahun depan bisa berkorban. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal Allah, taqabbal karim, kurang lebih maaf. Akhir kalam dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.